Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tentunya kita bersyukur atas kasih, pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya, Wincy Mandagi. Di saat ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Rut pasal 4, ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, 'Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel.'" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui kisah tentang Naomi dan Rut, di mana dari berbagai kepahitan hidup yang mereka lalui, Tuhan mengangkat kembali derajat mereka dengan dihadirkannya seorang penebus yang bernama Boas. Sulit memang yang dilewati oleh Naomi dan Rut ketika Elimelek, Mahlon dan Kilion meninggal. Naomi dan kedua menantunya menjadi seorang janda, sehingga Naomi memutuskan untuk kembali dari tanah Moab ke negeri yang dijanjikan Tuhan karena dia mendengar bahwa Tuhan akan memberikan makanan di negeri itu. Naomi melihat situasi pada waktu itu di mana kedua menantunya harus memutuskan untuk memulai kehidupan yang baru karena kedua anak laki-laki Naomi telah meninggal. Tetapi setelah beberapa kali Naomi menyuruh mereka pulang ke tanah Moab, mereka menolak, dan sampai akhirnya salah satu menantu Naomi yaitu Orpa, dia pun pulang ke tanahnya. Tetapi kita melihat Rut tetap setia kepada Naomi. Sampai pada kitab Rut 1 ayat 16, Rut berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Saudara, kita tahu bahwa bangsa Moab dianggap sebagai bangsa yang kafir. Tetapi karena ketaatan dan kesetiaan dari Rut yang sudah mengakui bahwa Allah dari Naomi adalah Allahnya, maka Tuhan memberikan pengecualian kepada Rut. Sehingga walaupun dia seorang perempuan dari bangsa Moab, tetapi Tuhan berkenan atas kehidupan Rut. Bahkan Tuhan merancangkan sesuatu yang besar, yaitu lewat garis keturunan Rut dan Boas, lahirlah Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, realita kehidupan kita umat yang percaya saat ini, tentunya kita banyak kali diperhadapkan dengan tantangan dan cobaan dalam kehidupan yang begitu berat, seperti yang Rut dan Naomi lewati. Tetapi karena kesetiaan yang mereka tunjukkan, kesetiaan kepada Tuhan, bahkan pun kesetiaan Rut kepada Naomi, maka Tuhan mengangkat derajat hidup mereka dengan menghadirkan seorang penebus, yaitu Boas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu kehidupan kita saat ini yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan dosa seringkali membuat kita menganggap diri kita tidak diperhitungkan oleh orang lain, tidak diperhitungkan oleh dunia karena kelemahan kita. Tetapi dalam kisah Rut dan Naomi ini, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa apapun situasi yang kita alami saat ini, ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengangkat derajat kita. Kematian Kristus di kayu salib telah menjadikan status kita berubah dari orang yang seharusnya menerima hukuman maut dari Allah menjadi orang yang dimerdekakan dalam Kristus, sehingga kita memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima berkat dan keselamatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita menganggap diri kita rendah, karena kita telah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal,
yang sudah mengangkat derajat hidup kita. Mungkin saat ini kita hidup dalam kekurangan, dalam berbagai macam masalah dan cobaan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita keselamatan, kehidupan yang kekal. Karena memang mengikut Kristus tidak menjamin kita untuk hidup senang, hidup bahagia. Tetapi harus ada penderitaan, harus ada cobaan yang kita akan lewati untuk mendewasakan iman kita. Agar ketika Tuhan memberkati kita secara berlimpah, kita telah siap untuk menerimanya. Kita tidak akan menjadi sombong dan kita tidak akan lupa diri. Melainkan ketika kita diberkati, kita akan seperti Boas yang taat dan setia, yang menggunakan berkat Tuhan untuk menghidupi orang lain, untuk memberkati orang lain. Sehingga Tuhan juga mengaruniakan sesuatu yang besar kepada Boas, yaitu Ruth, yang menjadi istrinya, dan sampai Mesias sendiri lahir dari keturunan mereka. Ini adalah sebuah bukti bahwa Tuhan tidak memandang latar belakang kita. Walaupun kita penuh dosa, kesalahan di hadapan Tuhan, seperti Ruth yang adalah seorang perempuan dari bangsa Moab, bangsa kafir, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan Mesias dari keturunannya. Saudara, ingatlah bahwa apapun situasi yang kita alami, latar belakang keluarga kita, masa lalu kita, tidak menentukan keselamatan kita. Tetapi yang menentukan adalah Allah sendiri, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jika Dia sudah memilih kita, tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi rencana Tuhan tersebut. Maka persiapkanlah diri kita, hidup taat dan setia kepada Tuhan, karena pasti Tuhan akan memakai kita menjadi alat-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, atas kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan pada kami saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib telah mengangkat derajat kami. Oleh sebab itu, ketika kami taat dan setia kepada-Mu, melakukan semua perintah Tuhan dalam Alkitab, maka apapun latar belakang hidup kami, Tuhan pasti akan memakai kami. Tuhan pasti akan memberkati kami, seperti yang dialami oleh Naomi dan Ruth. Dan kami yakin ketika kami diberkati sesuai dengan waktu Tuhan, maka kami akan menjadi seperti Boas, yang mampu memberkati orang lain ketika Tuhan memberkati hidupnya secara berlimpah. Tidak menjadi lupa diri dan sombong, melainkan menjadi lebih rendah hati di saat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami yakin rancangan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, dan pengorbanan-Mu di kayu salib telah mengangkat derajat kami, membuat kami jadi lebih dari pemenang, sehingga kami harus hidup dengan semangat, penuh dengan keyakinan dan harapan, karena kami yakin ada Tuhan yang akan selalu menopang kami, memampukan kami, dan membawa kami menuju kepada jalan keselamatan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa di sorga yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita sekalian, dan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan-renungan dalam channel ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.